Halo teman catatan dapurku, kamu tahu nggak sih sama kue ini? Masuba namanya. Hasilnya warnanya itu cakep ya, walaupun ini di mix. Dan ini wangi banget loh teman-teman. Dia nggak kering, masih juicy kayak gitu ya. Bener-bener legit susu dan gurih, manisnya pas. Enak loh teman-teman. Ini kue khasnya Palembang. Dan kalau di dalam kulkas itu lebih enak lagi. Jadi ini karena memang pakai puding, jadi kayak semi puding, tapi bener-bener legit susu. Salam sehat teman masak, selamat datang di catatan dapurku. Sebelum mulai lebih lanjut, please klik subscribe dan tekan loncengnya ya, agar kamu jadi yang pertama mendapat notifikasi jika ada menu baru. Yuk kita mulai. Masukkan 200 ml airnya. Lalu kita masukkan juga bubuk agar-agarnya. Nah ini kita aduk-aduk. Nah ini kita masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, yuk kecilkan apinya. Lalu kita masukkan 200 gram menteganya. Sebenarnya teman-teman kalau nggak punya mentega, boleh juga pakai margarin. Tapi aku prefer mentega karena kalau pakai mentega hasilnya pasti lebih enak. Ini kita aduk hingga semua menteganya mencair aja ya. Jadi nggak perlu hingga mendidih gitu. Lalu matikan apinya dan kita diamkan hingga suhu ruang. Yuk kita siapkan dunia pertelorannya ya. Ini catatan dapurku, pakai 12 butir telur bebek di mix dengan 8 butir telur ayam. Sebenarnya bisa juga pakai telur ayam semua, tapi ini aku pakai lebih banyak telur bebek. Itu karena pertama, telur bebek ini akan memberikan rasa yang lebih legit, dan yang kedua, hasilnya nanti ketika dipanggang lebih rapi, tidak banyak yang menggelembung seperti itu ya permukaannya. Dan yang ketiga, warnanya nanti akan lebih orange, jadi lebih cakep. Pakai telur bebek itu juga ada kekurangannya ya. Apa itu? Yang pertama, tuh baunya pasti lebih amis, tapi jangan khawatir karena kita nanti akan menggunakan pasta vanila dan juga rum bakar untuk menetralisir baunya. Yang kedua, harga telur bebek itu otomatis lebih mahal daripada telur ayam. Sesuaikan dengan selera dan juga kantong masing-masing ya. Sebelum mulai lebih lanjut, panaskan ovennya dulu ya. Api atas bawah di suhu 180 derajat Celcius. Oke, sekarang kita mau mulai, kita campurkan 350 gram gula pasirnya. Ini kita akan kocok dengan kecepatan rendah saja, cukup sampai tercampur rata. Jadi ini tidak boleh lama-lama mengocoknya ya, agar kuenya itu nanti tidak keras gitu ya. Lalu 370 gram susu kental manisnya, itu sama dengan 1 kaleng. Aduk rata dengan whisker hingga tercampur semua. Jika sudah merata, masukkan butter dan agar-agar yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Tapi ingat, ini butternya harus dalam keadaan suhu ruang ya. Pasta vanila saya pakai 2 sendok makan. Dan rum bakarnya saya pakai 1 sendok makan saja. Aduk rata lagi ya. Sebelum panggang, kita saring dulu ya, biar nggak ada sisa gumpalan-gumpalan telurnya. Siapkan loyangnya. Di sini saya pakai ukuran 20 x 20 cm. Saya pakai kertas baking, lalu saya olesi dengan mentega. Jangan lupa kita aduk-aduk terlebih dahulu
Masukkan 250 ml adonannya. Lalu ratakan seperti ini. Jadi memang teksturnya seperti ini ya. Untuk lapis pertama, kita gunakan api atas bawah. Sama seperti kalau kita mau bikin lapis legit. 180 derajat Celcius, sekitar kurang lebih 8 menit. Tapi sesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya. Oke teman-teman, ini kita mau angkat. Nih ya. Banyak. Nah ini jangan lupa kita poles sedikit dengan butter atau mentega ya. Dan juga kita tekan-tekan sedikit seperti ini. Fungsinya agar permukaannya nanti rata. Lanjut kita masukkan adonan yang kedua, 250 ml juga, tapi cukup api atas aja. Nah, kita giniin biar rata. Nah, ini kita panggang lagi kurang lebih 8 menit. Tapi di oven saya tadi 7 menit. Jadi, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Cukup dengan api atas aja untuk lapis kedua sampai seterusnya. Jadi, hanya lapis pertama yang pakai api atas bawah. Seperti ini. Kita tusuk-tusuk dulu ya. Lalu kita ulangi lagi, kita poles pakai butter. Kita tekan-tekan lagi ya. Lanjut kita tuang lagi adonannya. Kita ratakan. Nah, ini lanjut kita bakar pakai api atas aja. Terus sampai ke atas ya, sampai adonannya habis. Oke. Teman-teman, ini lapis terakhir, kita lihat tuh hasilnya seperti ini ya. Tada. Nah, ini kita tusuk-tusuk agar belenggunya itu mengempis. Kita poles lagi dengan butter. Lalu kita ratakan ya.
Nah teman-teman, ini lapis masubanya udah selesai. Jangan dikeluarkan dulu dari loyang sampai kuenya itu dingin ya. Bagi teman-teman catatan dapurku, jadi ceritanya semalam nih saya bikinnya ya. Jadi ini udah dingin, kita keluarkan dari loyangnya. Tuh. Kita potong ya. Nih, hasilnya cantik ya. Ya teman-teman, lihat ini kue bang subah yang saya bikin. Kalau pakai telur bebek, hasilnya warnanya itu cakep ya, walaupun ini di mix. Dan ini wangi banget loh teman-teman. Dia nggak kering, masih juicy kayak gitu ya. Bener-bener legit susu dan gurih, manisnya pas. Enak loh teman-teman. Ini kue khasnya Palembang. Dan kalau di dalam kulkas itu lebih enak lagi. Jadi ini karena memang pakai puding, jadi kayak semi puding, tapi bener-bener legit susu dan gurih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih buat dukungan teman-teman selama ini. God bless.